Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten sparring sama Mas Wardi. Sparringnya versi MMA. Jadi udah kebayang ya, di atas kertas pasti saya udah kena bantai, udah kalah. Tapi di sini saya bersifatnya belajar. Kita tidak mencari siapa hebat, siapa menang, siapa kalah. Enggak. Kalau mau cari menang kalah ya, mencari menang itu di pertandingan, bukan di sparring atau di latihan seperti ini ya. Nah, di konten sebelumnya buat teman-teman yang belum tonton, silahkan tonton. Saya sambung atau sparring persaudaraan versi pencak silat saya sama Mas Wardi. Nah, biar adil, saya juga sparring versi MMA. MMA kan, jadi kita sama-sama merasakan sparring pencak silat seperti ini, sparring MMA seperti ini, dan kita tetap jago pada ranahnya masing-masing ya. Mas Wardi memang dari pencak silat, tapi mungkin dia udah lama nggak sparring pencak silat ya, jadi masih kelihatan kaku banget kemarin ya, dan mungkin masih mengalah juga sama saya kemarin. Tapi tekniknya mungkin sedikit bingung Mas Wardi ya, karena memang Mas Wardi nggak pernah ikut tanding pencak silat ya, memang praktisi pencak silat. Pada saat tanding silat gerakannya mungkin masih bingung. Tapi di sini pada saat saya tanding ke MMA, saya juga akan kelabakan karena saya nggak bisa main kuncian di bawah kayak Mas Wardi gitu ya. Dan benar ya teman-teman, ternyata main kuncian itu atau main bawah itu lebih menguras tenaga ya. Selama saya pencak silat, bertanding pencak silat, yang menguras tenaga itu adalah bantingan, guntingan, itu banyak mengeluarkan tenaga. Tapi main kuncian ternyata lebih banyak. Dan di sini saya capek banget ya. Jangan ditiru buat teman-teman kalau kalian memang masih bertanding terus, latihan tiap hari, karena stamina itu adalah fondasi kita untuk melakukan sesuatu gerakan. Jadi kalau sebanyak apapun teknik kamu, sehebat apapun kamu, kalau stamina kalian habis, semua itu akan hilang ya, tinggal jadi samsak hidup aja seperti saya ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita belajar. Saya banyak belajar sama Mas Wardi ya, karena ilmunya jauh dibanding saya ya, apalagi dia jauh lebih senior banget dibanding saya, makanya banyak sekali ilmu yang saya dapat di sini. Terima kasih buat Mas Wardi ya. Dan di akhir video setelah sparring, Mas Wardi akan menjelaskan tentang kuncian. Ada tutorial kuncian dari Mas Wardi ya, dan ini ilmu banget. Apapun yang dijelaskan oleh Mas Wardi itu detail banget, dan dimana yang dia pegang itu berasa banget ya, di leher, di tangan, di dada itu berasa sakit. Jadi memang saya melihat Mas Wardi ini memang mendalamin banget kuncian ya. Oke, langsung saja tonton sparringnya saya dan Mas Wardi versi MMA atau silat bebas. Kembali lagi di channel bukan Mas Wardi, Denny WW. Oke. Nah, seperti yang kemarin saya bilang, saya mau membuat PSJT Goes to MMA. Cuman kendalanya programnya akan lambat, dikarenakan juga perlu progres yang lama juga sih Mas ya. Karena kan yang namanya MMA itu permasalahannya kompleks, nggak cuma sekedar kita striking, ada takedown, ada grappling dan lain-lain. Lengkap ya. Nah, terutama fisik harus dibentuk banget. Oke, fisik. Ini bilang fisik, cuman ngelirik ke saya. Halo, my brother. Tapi benar loh Mas, fisik itu fondasi pertama. Ya benar. Mau sehebat apapun kalian, fisik habis, teknik kalian tuh nggak akan keluar. Yang keluar hanya angin. Sama tepat. Dan ini pengalaman pertama saya sparring bebas Mas ya. Apa MMA bilangnya nih? Ya malah, karena kan mungkin Mas ini pernah lihat judo, kempo, taekwondo. Coba aja gabungin untuk melawan saya. Ini bener, cara dia ngomong tuh nakutin bener loh Mas Wardi. Tadi saya nakutin, tapi buktinya kan baik kan saya, baik. Jadi ini sparring pertama saya dengan kondisi fisik jelek, lawan yang pro langsung. Ini nekat namanya. Cuman nggak apa-apa, selagi kita namanya belajar Mas ya. Iya. Saya siap dihajar. Cuman jangan dipingsanin ya. Wah, Kalau saya nyerah udah lah nih. kalau pingsan saya bangunin. Jadi ini kita akan sparring sekuatnya saya aja. Paling berapa menit bertahan. Iya. Enggak lah, nanti kita kan intinya kan kita kan belajar bersama, sharing bersama. Nanti
nanti akan saya kasih tahu mungkin kurangnya di mana, lebihnya di mana. Pokoknya di akhir video kita share-nya. Oh, harus dong. Harus. Sama di akhir video ntar aku mau nyari kuncian apa yang bawah ya. Boleh. Ya, sip. Ini coba. Yo, fight ready. Fight ready. Oh. Udah kayak Fight. Masuk dekat deh. Santai deh. jangan terlalu dekat. Gimana? Kalau ya, bebas. Woi. Terus dari apa dan? Tungguin. Terus. Tungguin. Kencengkan diri apa? Udah. Jangan takut masuk aja. Ini keserang malah. Terus. Gak cepat banget. Apa deh? Slow mo na lang. Slow man. Sabi ba tayo? Beneran keras banget ya. Habis Ben. Sumpah keras banget ya. Jangan merem, boleh buat. Ya, boleh. Nah, lego. Benar. Ya apa? Yes. Aman terus. Bagus Ben. Ayo terus. Terus. Hai. Ini kalau beneran nggak bisa ya. Dikit lagi. 20 detik lagi. Tahan, dikit lagi. Ayo coba. Iya, bagus Ben. Boleh detik lagi. Abang pijitin deh. Iya, bagus Ben. Ya rasa. Ya, beres. Oke, Tan. Napas tidak bisa berbohong. Kembali ke Mas Wardi. Ternyata dulur kita nggak siap untuk ngomong karena keselak sama ya dimaklumin. Jadi teman-teman capek banget. Masa dia bercanda guys ya kan? Inilah konsep baru yang akan kita kenalkan ke PSAT dan pencak silat pada umumnya. Jadi nantinya kita akan bersiap bersaing di kancah internasional dan bisa jadi pencak silat menjadi destinasi wisata yang lain ya, kayak contoh Muay yang punya kompetisi sendiri. Pencak silat ada pencak silat pro-nya. Nah, nanti akan kita kemas dengan kemasan yang menarik dan kita bisa apa ya, jadikan kayak tujuan wisata nanti buat menarik wisatawan ke Indonesia. Kuncian itu lebih menguras energi daripada bantingan. Bantingan tuh udah capek ya kalau bantingan ya. Kalau kuncian lebih menguras tenaga. Top lah. Jadi kita jangan bosan untuk menimba ilmu dimanapun berada. Minum dulu. Lepas sekali. Mau nafas buatan. Mau dikasih nafas buatan ya guys. Gua kocokin ya.
Karena sih keras banget itu ya. pas ngangkatnya keras banget Mas. Iya, makanya. Saya nggak ada tenaga buat Aku udah bilang 20%. Tenang aja aman. Tapi tadi kelihatannya mainnya safety ya. Nah, itulah kalau kita latihan harus utamakan safety dulu. Jangan sampai pada saat latihan kita tidak, besoknya kita nggak latihan, percuma. Buat apa kita latihan? Ya kan? Tadi ada motor lewat kurang ajar. Kita latihan harus safety dulu ya. Kalau kita nggak safety, besok kita nggak bisa latihan lagi. Jadi buat apa kita latihan ya kan? Benar. Nah, untuk judul kita Denny, jadi ya jangan dicontoh ngos-ngosannya ya. Contohlah semangat dia, luar biasa. Ya walaupun ya kadang jangan dewasa udah. semangat ada napas nggak ada. Jadi kalau kalian punya semangat doang, jangan coba-coba. Kecuali kalau memang niatnya untuk latihan atau mencari ilmu ya. Memang gitu deh. Tapi kalau untuk menantang, jangan coba-coba, habis kalian. Yang tahu sobat tenang, saya barisin dia. Ini mau kecek dan kepala. Sama ya. Oke teman-teman, tadi adalah sparring MMA bareng Mas Wardi ya. Dan sesuai prediksi saya habis. Iya, 3-0. Enggak sampai sebenarnya 3 menit ya. Ya karena memang sampai sih Mas Denny itu hebat. Pertama napas cuman saya latih aja. Pertama napas saya nggak kuat. Kedua memang jauh sih. Teknik, strategi dan stamina jauh Mas Wardi. Masa sih Den. Tapi setelah ini saya akan mau diajarin permainan ground sedikit ya Mas Wardi. Ya, kita akan mengenal lebih jauh tentang submission atau kuncian, karena itu benar-benar kayak kita pelajarin seluruh anatomi badan sih. Ini sangat dibutuhkan banget ya dalam bela diri. Iya, ya, karena kan perlu saya tekankan lagi, mungkin saya pernah ngomong di channel-channel yang lain bahwa MMA ini kan mempunyai 3 unsur: striking, takedown, dan grappling. Striking kita bisa ambil dari pencak silat, tinju, ataupun bela diri yang berdiri kayak Muay Thai gitu ya. Nah, sedangkan takedown itu kan cara menjatuhin orang, Nah, yang banting ya. Yang mungkin yang nggak banyak di bela diri itu Grapplingnya ya, grapplingnya itu. Nah, itu jarang orang yang tahu. Kebanyakan kan begitu jatuh ya udah gitu. Udah gitu ya. Dan ini masnya benar Mas ya. Permainan kuncian itu jauh lebih capek kalau menurut saya Mas. Sangat banyak menguras tenaga. Ya. Masa. Benar. Ya mungkin bagi yang belum Terbiasa ya? Tapi kalau udah terbiasa kayak saya, Panji sih enggak sih, dia sempat capek juga. Itu udah biasa, santai aja. Tapi nanti sama kayak dengan silat ada level-levelnya. Ketika kita nemu level yang mungkin lumayan jago, itu baru kita memakai power juga. Tapi benar loh Mas Wardi ini, walaupun beratnya di bawah saya, keras banget ya. Jadi enak dia ngangkat saya, dan itu mungkin dibarengi dengan teknik jadi lebih ringan Mas. Iya, semua kalau nggak pakai teknik Kalau akan bisa. ngandelin power aja itu sulit ya. Sulit. Jadi kalau dilogikain aja, kalau cuma ngandelin power ya, mungkin itu sedikit lebih berat kalau buat mengangkat doang Mas ya. Nah, karena kan kalau kita pakai teknik itu benar-benar kayak apa ya, nyari titik keseimbangan orang di mana. Dan tadi ada beberapa teknik Mas Wardi yang nggak dikeluarinnya, sebenarnya bisa fatal banget Mas ya tadi ya. Bisa, cuman ya kan Masih menjaga ya, saya. karena saya Menjaga sayang sama dia adiknya. sih. Sebenarnya nggak pengen dia kenapa-napa, makanya janganlah. Takut nggak mau balik lagi ke sini, itu aja. Tapi justru saya diginiin malah lebih semangat mau kesini lagi, mau belajar lah. Wah, ini baru pendekar nih. Aku suka nih. Udah punya istri belum? Wih, udah Iya. sekarang lagi mengandung. Oh, alhamdulillah ya Allah. Kalau Baik. belum nanti nikah sama saya gitu. Salah ya. Maho ini. Oke, langsung saja ajarin saya Mas. Oke, mungkin saya pengen nanya ke Mas Denny. Mas Siap. Denny itu pengen request kuncian yang model apa? Berdirikah, dudukkah, atau dalam kondisi tertidurkah gitu? Boleh diajarin satu-satu ya, cuman yang gampang-gampang aja, yang mudah dijelasin dan mudah ditangkap oleh saya dan para penonton. Oke, ini yang paling gampang dan mudah-mudahan nih ya bisa mengedukasi teman-teman ya yang nonton juga ya. Ini sih sifatnya umum, jadi nggak ada rahasia-rahasiaan. Karena ilmu ada yang dusta ya? nggak ada. Karena semakin kita punya ilmu dan semakin kita sebar, otomatis kita juga akan baik kok. Amal jariah. Amal jariah itu sih di pinggir jalan yang ngamen-ngamen itu. Amal jariah.
Apaan saya bilang gitu. Rasanya bisa menjadi Iron Man. Oh, yes. Nah, gimana nih? Oke, kita mulai coba dari bawah dulu ya. Dari bawah. Nah, jadi biasanya yang dikunci itu adalah bermacam-macam sendi dan saluran pernapasan. Itu ya. Saluran pernapasan kan yang kita tahu cuman ada di leher kan. Leher. Padahal ada tuh yang namanya di dada. Di dada. Ya, gimana caranya menekan dada biar dia susah bernafas. Susah bernapas. Nah, yang kedua baru leher. Jadi ya sekitar ini aja. Fatal banget ya. Fatal. Kalau yang berikutnya kan lubang hidung, cuman kita agak kurang bagus etikanya kalau kita ngunci hidung. Kunci hidung apa diketekin ya? Gini nggak bagus ya, kan. Terus. Saya tahu itu yang nyuting ketawa, tapi saya biarin aja. Namanya juga anak-anak ya kan. Apalagi kunci pakai hidung di. Iya, gini kan nggak baik kan. Dilihat TV juga jelek ya kan. Jadi ya yang wajar-wajar aja. Yang wajar-wajar saja. Oke, mungkin akan saya praktekin ketika orang berada di bawah. Nah, contohnya kayak tadi saya sparring dengan Denny ya. Pura-pura sparring ya sih sebenarnya sih. Sebenarnya mengalah banget ya tadi, kalau mau habis saya. Enggak, Den, kamu tuh bagus banget sumpah. Kamu keren loh. Untung nggak dimasukin Iya, enggak. Nah, pada saat udah jatuh ke bawah dan saya bisa dapat posisi kayak ya kita bilang menguasai posisi samping. Kalau bahasa Inggrisnya side control, ya kan? Contoh Den, nah bisa rebahan di sini. Rebahan. Aku di bawah nih. Rebah aja ya. Sini. Nah, tadi kan sempet dapat posisinya kayak gini ya. Tadi ya. Iya kan? Aku udah mau gini-gini tadi. Iya, nggak apa-apa, itu emang insting dari bayi emang gitu kan. Kali kita keronca itu insting. Nah, sebenarnya kan aduh sorry. Belum anyaran jadi ya agak susah. Nah, pada saat kita berada di posisi side control, yang pertama kita tekan adalah saluran pernapasannya di sini, di daerah tulang rusuk sini. Dan kita mesti memilih tulang rusuk bagian mana yang empuk, itu yang kita tekan. Nah, seperti kita tahu, kontur tulang rusuk ini kan keras di sini, gunanya untuk melindungi paru-paru. Itu udah gift dari yang di atas, dimana di sini ada pelindungnya ya, sealnya. Nah, di bagian di sini kan empuk nih, Bang. Iya. Empuk geli, kalau ditekan keras jadi sakit. Iya, kalau diginiin geli, tapi kalau ditekan sesek. Tulang rusuk siapa ini? Nah, oke. Jangan kemana-mana ya. Aku klip dulu. Masih sempat bercanda. Saya aja fight itu sempat bercanda sama lawan saya. Sakit nggak gitu? Sakit lah, oncom dibilang gitu. Nah, pada saat posisi sini, yang udah pertama kita tekan adalah ini ya. Nah di sini. Terus Ulu hati ya? bukan ulu hati sih, rusuk samping. Oh iya, rusuk. Lalu kita buat seakan-akan dia nggak bisa pergi kemana-mana nih. Oh iya ya, benar loh. Yap. Nah, begitu sudah posisi ini, saya geser dikit, baru kita bisa ambil. Pastikan tangan dia akan refleksnya ngedorong kepala saya. Rontal lah. Rontal. Kalau refleks ini gimana? Begini kan? Iya. Nah, boleh. Dari sini kita baru bisa ambil. Nah, itu dia. Ini baru. Set. Kita tarik ke arah badan lawan. Kaku banget dia ya. Dari arah sini Pak. Nyantai deh. Udah mulai kerasa. Kalau kamu meronta-ronta tambah sakit. Nah, sampai siku sebelah sini nempel di arah badan, baru kita naikin pelan-pelan. Kalau sakit tap gitu. Ini nggak bisa tangan aku gini. Oh, tangannya ketiban. Jadi mau gini nggak bisa. Dan cari doang. Kalau kita menyerah ada beberapa pilihan. Kita bisa verbal. Kalau tangannya terlepas. Kalau misalkan wasit nggak bisa, kalau gini kan ketahuan nyerah. Ya. Nah, kalau posisi kayak saya tadi mau nyerah gimana? Ngomong verbal, tap gitu. Oh tap gitu. Iya, ngomong aja tap. Tadi Ini nyerah gitu bisa ya? bisa. Stop Oh, dulu stop, bisa. stop. Ya, stop. Dari sini tadi pertama kita tekan dulu satu, biasa aja mukanya coy ya. Dari sini kita bisa kontrol. Baru begini. Iya. Saya berat saya sedikit tapi bisa kayak ngasih tekanan gitu. Baru kita kunci. Nah. Oke, ini namanya teknik Kimura. Kalau disilat patahan siku. Patahan siku ya? Iya, kalau di kripen itu. Mau ngomong bentar nih. Boleh. Ini ya. Ini bukan cuman di tangan. Tangan ini bisa patah benar. Cuman di sini udah sesek banget. Jadi udah sulit napas. Ya terkuras juga sih tenaga Mas. Tapi ngomong-ngomong pose kita romantis kan? Oke, lagi apa lagi? Oke, pertama tadi pose Kimura. Kimura. Ini bahasa apa sih? Bahasa Jepang. Kalau bahasa
Jawanya kuncian ceklean lengan, ceklean sikut. Ya, oke ya. Ya karena mungkin penemunya adalah namanya Kimura, namanya dinamain Kimura. Nanti kalau ada kuncian nama yang nemuin Denny, ya mungkin jadi Denny gitu loh ya. Jadi diambil dari nama. Nah, ketika pergerakan yang tadi, ini di sini, stop. Ini namanya Kimura. Kalau kebalik bisa juga. Nah, ini sama masuk dari sini. Iya. Sama dinaikin. Iya, sampai Tapi situ. kayaknya yang lebih fatal yang pertama tadi mas. Enggak, dua-duanya fatal. Fatal itu semua. Karena begitu udah sampai sini, tap, kali kita naikin. 1, 2, 3 ke atas sini. Baru ke sini. Itu dia. Sebenarnya dia semakin kita keras, semakin fatal ya. Semakin sakit, makanya jangan ngerasin. Hati-hati yang keras. juga bahaya juga. Bahaya juga. Kan bahaya semua sih. Nah, itu dua macam kuncian ketika orang terbaring. Kalau saya kasih banyak, sampean pusing, oke ya. Ke berikutnya, kekuncian yang mungkin leher ya. Ini posisinya duduk. Duduk aja bang. Nah, kalau di posisi tidur tadi sebenarnya ada kuncian leher juga, cuman takutnya nanti orang nggak jelas malahan. Nah, mending kita yang gampang-gampang dulu ya. Nah, yang ini kuncian namanya RNC, itu rear neck choke. Kalau bahasa Indonesia kuncian leher dari belakang gitu ya. Oke, agak Kuncian ke leher depan. dari belakang. Iya. Posisi masih Duduk aja, duduk. Nah, posisinya kayak Dylan, kakinya buka aja. Posisinya kayak Dylan dan Milea naik motor itu kan. Nah, ini. Emang Milea kayak Nah, gini. gitu ya. Milea zaman sekarang kayak gini kalau saya lihat puncak tuh, kurang ajar cewek-cewek sekarang tuh. Kakinya di sini. Kakinya di sini mas. Nah, pertama kita lakukanlah teknik seat ball mas ini. Ini Seat seat ball ball. kayak mobil kan seat ball ya. Nah, seperti ini kan nyangklong ke sini. Lalu tangan yang berada di atas pundak ini yang bekerja duluan. Top tapi cengkeram. Nah, satu. Yang kedua lepas tangan yang bawah ketiak, kita masuk ke belakang luru, majuin sikunya ke depan. Nah, ini baru kaitin ke sini. Top, telinga ke telinga belum. Telinga ke telinga, busungin dada pelan-pelan. Nah, itu dia. Dia belum dikuatin aja udah kerasa banget ini. Itu banyak banget nih mas ya. Bahaya. Pingsan bahkan mati ya. Bisa, saya pernah eksperimen dengan teman saya, jadi kayak berapa detik itu ya. Apa sama Mas Panji? Bukan, sama Amin. Ya, sama Amin. Jadi sekitar saya ambil pelan-pelan sekitar nggak sampai 5 detik ya. Itu 3 detikan langsung pingsan. Nah, Banget tadi ya. mau dicoba? Nggak mau. Ya. Segitu aja udah sakit banget ya mas. Oke, saya orang lebih detail tapi nggak akan saya kunci biar teman-teman tahu dulu ya. Ini Berarti busungan dada tadi itu sangat mempengaruhi. pengaruh banget. Ini mungkin yang kadang orang nggak tahu dia cuma Iya, main tangan doang. iya. Nah, jadi kita mesti benar-benar kayak detail banget. Semakin kuncian kita detail, akan semakin maksimal hasil yang didapatkan. Sama halnya dengan teknik-teknik yang lain, kayak silat juga sama. Semakin tekniknya detail, pondasinya bagus, hasilnya juga bagus. Nah, tadi kan saya ketutupan sama baju sakral saya, jadi nggak terlalu kelihatan tangan saya bentuknya. Pertama seat ball, satu ke sini. Ini satu. Nah, semakin dalam semakin bagus. Bab, kemudian lepasin tangannya, ini masuk ke sini. Yep, ke depan nih. Nah, mata kita kayak ngeliat siku sendiri. Baru dikencengin dada pelan-pelan saja, halus itu. Nah, itu dia. Dia pelan aja sudah kerasa banget. Apalagi semakin busungnya semakin terasa mas. Iya, kalau apalagi kalau di MMA kan benar-benar kayak dipetet suwok gitu. Memang udah harus dikagetin. Iya, dikagetin. Kalau sama temen ya harus pelan-pelan, apalagi sama pasangan pelan-pelan. Iya. Yang penting pengertian aja. Masih sempet-sempetnya. Nah, ini kasar kata. Berarti ini namanya kuncian Dilan. Iya, aku udah bilang tadi Dylan dan Milea kan. Nah, andai saja orangnya kuat sekali dalam defense-nya, top otomatis kan tangan ini pasti akan ngambil ini. Ini. Ya. Nah, sementara tangan sini masih lepas. Nah, kita bisa pegang, biar nggak lepas, ini keluar, yep, dorong lehernya, ini masuk ke sini, 1, 2, 3, iya. Yang kita ambil adalah tangan sini. Tangan. Oke, karena ini kebentur ini jadi nggak bisa. Jadi
Ini kalau dia udah balik itu tangan yang dipatahin. Ya, agak maju dikit coba saya praktekin. Pernah nggak kan saya kunci? Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Ini saya nahan ya. Jangan mas, kalau nahan Maksudnya sakit. Tangan Mas. Oh iya ya, wah seneng gua ditahan gitu. Masuk, nah, kan aku mau ngeraih sebenarnya ditarik kan, otomatis ini turun, biarin aja. Kita tahan sini, nah, biarin aja kita ke sini, hop, masuk. Iya, ini tangan ini yang kita kunci. Nah, baru kita naikin pinggang pelan-pelan. Itu dia. Ini mulai kerasa pada saat udah dinaikin tadi Mas. Ya, itu namanya armbar. Arem berarti arem sini anget-anget arem ya. Bar bacaannya. Jadi benar loh teknik Mas Suwardi itu detail, cuman kerasa semua. Ya harus gitu, Gitu ya, ya karena nggak semua, tadi udah saya bilang nggak semua di kuncian aja. Dalam Anda berprestasi, jika dikasih teknik ya coba dibangun sedetail mungkin. Tekniknya Nah, memang iya. sedetail mungkin. Itulah yang menjadi jurus tadi ya, jurus Iya. pamungkas. Ngomong-ngomong enak kan ya kita di sini kan, Santai. apalagi dipijitin ini. Kode keras. Dan itu ada lagi terus saya cuman nggak akan saya kasih dulu karena pasti akan bingung. Ya. Paling nggak ada dua opsi. Itu yang dari kuncian Yang tidur, duduk, sekarang yang berdiri. yang berdiri. Nah. Jadi sebenarnya dari semuanya itu dikasih dua Mas ya tadi ya. Ya, Yang tiduran tadi ada dua kuncian, duduk dua kuncian. nah sekarang yang posisi berdiri ya. Saya coba sangkutin dulu di celana saya. Ada kantong. Oh iya, saya baru nggak kalau di saya itu ada kantongnya. Buat itu ya, masukin permen ya. Nah, pada saat kita fight, mungkin pernah ingat fight saya pertama kali di One Pride. Nggak tahu saya Nggak tahu. pertama kali. Mungkin ada yang tahu juga ya. Ada namanya standing guillotine. Apa? Standing guillotine cup. Standing guillotine. Iya, itu kuncian leher dari posisi berdiri. Tapi mungkin kita mesti lihat situasinya karena kalau situasi temennya jatuh, kita ikut jatuh. Tapi kalau orang masih kokoh, kita eksekusi di atas. Oh pernah saya lihat. Pernah. Yang saya loncat tiba-tiba tweet ke atas ngunci leher. Yap. Jadi ceritanya begitu saya mau pukul dia ternyata dia ngerunduk. Gini. Nah, runduk. Nah, ini kesempatan saya ngambil lehernya. Oh gini. Nah, Oh iya iya. Yap. Nah, kalau orangnya berdiri kita bisa ikut. Cuman kalau orang nggak berdiri, kita eksekusi di sini. Naikin tangannya, baru kita itu dia. Rasa. Ah, Oh pada posisi berdiri Mas ya. iya. Bisa eksekusi. Ditambah lagi kalau Mas Suwardi bergantung itu lebih Tergantung- oh sakit banget gitu? Sakit. Nah. Tapi kalau Tapi yang lebih enak mana? Yang posisi berdiri langsung atau langsung bergantung? dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Nah. Tergantung posisi ya. Iya, kalau kita nggak sampai naik ke atas, kita bisa pojokin ke cage. Kita dorong, kita kunci aja sambil cerita-cerita kayak di kamera bebas ya kan. Tapi benar lo kerasa banget. Nah, Mana sih aku mau nyobain. begitu saya ditanya contoh pom. Oh, saya takut. Saya kan masuk. Ini sini? Langsung Ini patokannya harus ditutup lehernya pakai. Nah, Ini? Nah, sekarang Ini ke atas ini. terus tengah. Oh gitu. Itu dia. Oh tinggal giniin doang ya. Tangannya cuma gini doang. Aku langsung mau nyoba taruh jalanan. Jangan bang, nanti digoreng. Oh nanti tinggal giniin doang Mas. Ya, nanti digoreng kalau nggak siap. Bener loh ini ilmu loh ini. Nah, yang berikutnya, saya suka banget ini jarang banget dipunyain sama teman-teman para praktisi MMA sekalipun ya. Begitu lagi fight, biasanya saya ngambil pas lagi posisi clinch kayak tadi kita adu apa namanya, adu tenaga buat ngebanting kan. Itu kebanyakan mainnya di pinggir ya? Ya, nggak di tengah, di pinggir apapun. Nah, kadang kan kita tangan ini suka ngedorong badan saya begini biar saya nggak ngedekat. Oh gini. Nah, ya kan? Nah, ini kesempatan saya kunci tangan dia. Saya pegang ini di Esa ada juga masuk. Iya. Dah, tinggal kunci. Yap. Sekali lagi. Nah, kita begini. Yuk kita pura-pura mau ngambil ke bawah, hop, nggak tahu ke sini.
frekuensi. Iya. Nah tadi kita punya 2 Dua bawah, dua duduk, dua berdiri. atas. Ya. Saya pengen kasih lagi, tapi saya Jangan, tahu ntar. memorinya pada itu sedikit, jadi mending itu aja. Tapi benar loh, ini ilmunya bermanfaat banget Mas. Jadi kalau mau banyak dapat ya kalian memang harus datang ke tempatnya langsung ya. Betul. Jadi jangan juga belajar langsung cuman di media sosial doang. Tetap kita harus ada gurunya Mas ya. Tetap kita belajar yang terbaik itu harus ada pemandunya. Paling nonton media sosial ini membuka pola pikir kalian doang. Nah nanti ketika kalian mungkin udah belajar dasar dari seorang instruktur yang sudah bisa, mungkin bisa dikembangin dengan nonton di YouTube. Wah, saya coba aplikasi, saya modifikasi begini itu baru oke. Dikembangkan ya. Iya. Kalau langsung melihat di YouTube, ya kecuali ada anak super banget sih, baru bisa. Tapi kalau normal ya emang harus ada latihan, harus ada pembimbingnya. Tetap harus ada Setidaknya kalian latihan dengan safety. Nah itu penting banget ya, dengan keamanan. Jadi cukup ini Mas ya. Cukup, saya sebenarnya pengen sparring grappling dengan Mas Denny, cuman saya lihat Udah panas dingin ya karena jadi nggak apa-apa. Ini Mas Wardi, terima kasih atas Sama-sama, ilmunya Mas ya, Denny. pengalamannya hari ini. Jangan kapok ngajarin saya lagi ya. Oh enggak Mas Denny, saya mungkin juga nanti akan banyak belajar lagi tentang apa itu silat, dan kan silat juga rulesnya berubah-berubah ya. Itu mungkin saya banyak Aturan. belajar ya aturannya. Nanti dengan Mbak Wewe, Sharing Mas kita, Denny, iya dong. Kan kita sebagai makhluk sosial dan saudara juga nggak bisa hidup sendirian. Betul. Jangan merasa hebat. Yang penting itu aja. Siap. Makasih Mas Wardi ya, cukup Sama-sama. teman-teman. Inilah sharing-sharing kita ya. Di sini saya banyak belajar sama Mas Wardi. Ya pokoknya kita selagi itu bentuknya ilmu, belajar lah. Jangan cuman terpatokan misalnya cuman silat doang gitu ya. Ya betul. Karena saya merasa ilmu saya itu sangat sedikit sekali dibandingkan Mas Wardi. Mas Wardi ini dia walaupun bercanda tapi serius ya ngajarinnya ya, ngajarin. Jadi sebenarnya sparring tadi bukan sparring, tapi Mas Wardi mengajarin saya. Kalau memang sparring sebenarnya udah habis saya dipukulin. Hebat Mas ini hebat, punya bakat. Dan hari ini juga saya juga punya banyak belajar dari Mas Denny bahwa tahu goreng itu digoreng dadakan. 500-an gitu. Oke, cukup Mas Wardi ya konten kita Siap. hari ini. Teman-teman terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.